Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok olahraga di Timur Jawa akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama dari sinopsisnya, kisah ini menceritakan mengenai perang udara yang terjadi di Surabaya, dikarenakan datangnya pasukan Belanda dan mengibarkan bendera Belanda di kota Surabaya. Abimanyu merupakan seseorang yang terlahir dari tanah Yogyakarta. Ia tinggal bersama ayah, ibu, dan juga adiknya. Keluarganya turut berpindah ke Surabaya dikarenakan urusan pekerjaan ayahnya. Dia memiliki seseorang sahabat yang satu sekolah dengan dirinya. Sahabatnya bernama Idrus. Mereka bersahabat dikarenakan minat dan kesukaan mereka terhadap bidang sosial dan politik. Walaupun minat dan kesukaan mereka sama, tetapi Abi berbeda dengan Idrus yang selalu berkontribusi dalam perang dengan cara mengangkat senjata. Dia bahkan tidak pernah berkontribusi untuk negaranya sekalipun, karena dia selalu menyebut ilmu setiap harinya. Hingga suatu hari, ia berpikir untuk bagaimana cara dia berkontribusi untuk negaranya sebagai seorang yang tidak pernah memegang senjata sama sekali dalam hidupnya, karena dia selalu menimba ilmu setiap harinya. Lalu, apakah ada cara untuk seseorang sepertinya dapat berkontribusi untuk negaranya? Selanjutnya ada struktur orientasi di novel ini dimulai ketika tersebarnya berita bahwa Belanda kembali ke Indonesia setelah 3 tahun. Selanjutnya ada komunikasi di novel ini dimulai ketika ada seseorang yang berteriak "Londo ngamuk", yang artinya Belanda mengamuk. Mereka Belanda mengibarkan bendera merah putih di atas hotel Oranye. Maks di novel ini tentang kematian Jenderal lagi membuat para Belanda marah. Mereka menyebarkan ultimatum yang isinya menyuruh seluruh warga Surabaya untuk menyerahkan senjatanya kepada Belanda. Resolusi di novel ini terletak sebagai ke dua kelompok yang dipimpin oleh Farid dan Tigor berpisah. Farid dan Abi memutuskan untuk mengungsikan para warga sekitar. Sedangkan Tigor dan beberapa relawan lainnya melanjutkan bergerilya melawan pasukan Inggris. Roda mereka adalah bangsa yang bebas ketika kita masih dirantai 310 tahun dalam kebodohan. Sampai kapanpun kita akan bisa mengalahkan mereka menggunakan senjata yang mereka miliki. Perjuangan dengan senjata telah dilakukan, kini jalan lain juga harus ditempuh. Jalan yang tidak menggunakan api dan darah. Dan di sini ada nilai-nilai kehidupannya. Yang pertama ada nilai moral, bukan egois menjadi perjuang, tetapi dalam memperjuangkan harus ikut kondisi sekitar. Nah, buktinya ini bukan masalah ego, ini tentang perjuangan. Tidak akan lahir pejuang untuk memperjuangkan tanah ini jika seluruh rakyatnya dikebumikan dalam waktu yang singkat. Dan yang kedua ada nilai sosial, kita harus menghormati orang tua, menyayangi mereka dan meminta doa kepada mereka. Buktinya mendengar percayaan tersebut, Abi seketika duduk bersungkem kepada ibunya seraya berkata, "Terima kasih ibu, doakan agar Abi bisa kembali pulang dengan selamat. Sampaikan salamku untuk bapak. Maafkan aku jika aku lebih memilih untuk berjuang dibandingkan bekerja di kantor." Dan yang ketiga ada nilai agama. Nilai agama ini yang pertama berdoa untuk diberikan perlindungan. Buktinya semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan perlindungannya kepadaku dan keluargaku. Gumam Abi dalam malam yang panjang itu. Dan yang keempat adalah nilai budaya. Kita harus pantang menyerah untuk mempertahankan tanah air kita. Dan buktinya satu hal yang aku tahu, pasti ada perjuangan lain yang harus kita selesaikan, yaitu mempertahankan pernikahan ini untuk seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama adalah verba material. Idrus menuntun Abi menuju kamarnya dan sekarang meletakkan barang-barang yang dibawanya. Kedatangan yang bertujuan untuk melucuti tentara-tentara yang menurutnya dahinya sambil meminum secangkir kopi. Aku bahkan tidak pernah mengangkat sebuah senapan. Selanjutnya verba mental. Sayup-sayup Abi mendengar kalimat "londo ngamuk" yang terdengar dari luar ruang peristirahatan tersebut. "Aku mengerti keresahanmu," kata Abi sedikit geram. "Bangsa-bangsa juga sudah mulai melek." Selanjutnya adjektiva. "Seluruh pengetahuanku adalah berasal dari buku-buku yang sudah usang. Bangsa-bangsa juga sudah mulai melek," tegas bapaknya sambil meninggalkan ruang makan. Inggris dan Belanda tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang ringan. Angkatan Muda Indonesia.
Selanjutnya konstruksi temporal. Lepas dia kembali ke kamarnya mengambil beberapa barang-barangnya, lalu pergi meninggalkan rumah. Mereka yang 3 tahun lalu sudah meninggalkan Indonesia. Ucap Farid ketakutan setelah mengamati pergerakan dari tentara infanteri Inggris. Abi telah lama mengenalnya sejak pertama kali keluarganya menetap di Surabaya. Kelompok ketua relawan tersebut akhirnya terpecah menjadi 2 kubu. Tak lama sesudahnya Idrus mulai memasuki ruangan. Selanjutnya ada kalimat lampau. Itu ada 1942 adalah kalimat terakhir kami melihat orang-orang itu menginginkan kaki di tanah ini. Terus Soekarno dan Hatta pada saat itu telah mengeluarkan perintah umum kepada rakyat Indonesia untuk tidak berurusan dengan pasukan Inggris. Selanjutnya kalimat langsung. Mereka telah berdusta, aku yakin kau juga menyadarinya. Apa maksudmu? Saudku tidak mengerti. Mereka datang kemari bukan untuk memulangkan para tentara Jepang dari tempat ini. Mereka kembali untuk menjajah kita lagi. Hanya dalam hitungan hari, Surabaya akan kembali jatuh ke tangan Belanda jika tidak melakukan apa-apa. Sampaikan salamku kepada Dewi dan juga Ibu Rahmi, terima kasih atas kopinya. Selanjutnya kalimat tidak langsung. Dalam benaknya ia hanya menginginkan agar pertempuran ini cepat selesai dan dia bisa kembali bersama peluk hangat keluarganya. Tigon memulai pembahasan dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Gelagat militan Surabaya mulai terbaca oleh para tentara Inggris. Ia melihat beberapa kawannya yang lebih dahulu dikirim ke gedung itu banyak yang telah mati tertembak. Tidur melihat sahabatnya Abi sedang duduk di bawah sebuah pohon cendana. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya